Gelombang elektromagnetik. Apakah kalian tahu ada benda-benda di sekitar kita yang menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik? Lalu, apakah itu gelombang elektromagnetik? Pada tahun 1864, James Clerk Maxwell memperlihatkan gelombang elektromagnetik, yakni osilasi antara medan listrik dan medan magnet. Maxwell menurunkan persamaan antara medan listrik dan medan magnet, menemukan adanya pergerakan bolak-balik seperti bandul antara medan listrik dan medan magnet. Pergerakan ini disebut dengan gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, Michael Faraday yang lahir pada tanggal 22 September 1791 dan meninggal pada tanggal 25 Agustus 1891 dikenal sebagai Bapak Listrik. Ia membuat karya dalam bidang kelistrikan dan kemagnetan. Ia menyelidiki rotasi elektromagnetik pada sebuah alat yang diberi nama sebagai homopolar motor. Di dalam homopolar motor ini terdapat sebuah wadah yang berisi merkuri. Di tengah-tengah wadah tersebut terdapat sebuah magnet permanen. Faraday mengaliri listrik melalui sebuah kabel. Ketika kabel tersebut dialiri listrik, tampak bahwa kabel tersebut berputar mengelilingi magnet batangan karena adanya interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Sehingga penemuan Michael Faraday ini menjadi cikal bakal teknologi elektromagnetik saat ini. Ada lagi seorang ilmuwan yang menyelidiki dalam bidang gelombang elektromagnetik, yakni Heinrich Rudolf Hertz. Namanya kini diabadikan sebagai satuan internasional untuk frekuensi, yakni satuan Hertz. Hal tersebut dilakukan untuk menghargai jasa dan kontribusinya dalam bidang elektromagnetisme. Antara tahun 1879 dan tahun 1889, Hertz melakukan serangkaian eksperimen untuk menyelidiki gelombang elektromagnetisme. Dia menemukan bahwa kecepatan cahaya sama dengan kecepatan elektromagnetik, sehingga cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Dia juga mengukur besarnya, pantulan, dan polarisasinya. Hertz menemukan adanya 7 sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, merambat dalam ruang hampa. Kedua, merupakan gelombang transversal. Ketiga, dapat mengalami polarisasi. Keempat, dapat mengalami pemantulan. Kelima, dapat mengalami pembiasan. Keenam, dapat mengalami interferensi. Dan terakhir, dapat mengalami hamburan. Ada 7 jenis gelombang elektromagnetik ditinjau berdasarkan panjang gelombang dan frekuensi atau energi. Dimulai dari frekuensi atau energi yang terbesar dan panjang gelombang terpendek, yakni sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Yang pertama kita bahas yakni sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang kurang dari 100 pikometer atau sepersejuta meter. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan energi yang paling tinggi, sekitar 10 kiloelektronvolt sampai ratusan kilo elektronvolt. Sinar gamma diproduksi dari bahan radioaktivitas, juga dapat diproduksi dari proses penghancuran elektron positron. Salah satu penggunaan sinar gamma yakni dalam bidang kesehatan, digunakan untuk terapi kanker pada alat gamma knife radiation. Gelombang elektromagnetik selanjutnya yakni sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Wilhelm Conrad Roentgen yang merupakan seorang fisikawan pada tahun 1895. Sinar X digunakan dalam bidang kedokteran untuk melihat bagian tubuh yang tak dapat dilihat secara kasat mata. Selanjutnya adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang kisaran 10 nanometer sampai 380 nanometer. Sinar ultraviolet dipancarkan oleh matahari, juga dapat dipancarkan oleh sumber buatan lainnya, seperti cahaya halogen dan cahaya pijar. Sinar ultraviolet terbagi atas beberapa jenis berdasarkan panjang gelombang, yakni UVA, UVB, dan UVC.
Gelombang elektromagnetik selanjutnya adalah cahaya tampak. Seperti namanya, cahaya tampak atau visible light merupakan gelombang elektromagnetik yang tampak secara kasat mata. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang kisaran 380 nanometer sampai 750 nanometer. Cahaya tampak memiliki berbagai spektrum warna sesuai dengan panjang gelombangnya, dimulai dengan ungu yang memiliki panjang gelombang pendek sampai yang tertinggi yakni panjang gelombang warna merah. Inframerah. Inframerah berarti di bawah merah. Inframerah merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sebesar 700 nanometer sampai 1 mm. Inframerah pertama kali ditemukan secara tak sengaja oleh Sir William Herschel, seorang astronom Inggris. Penggunaan inframerah dapat ditemukan pada penggunaan pengendali jarak jauh, yakni merupakan sensor inframerah. Inframerah juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada remote TV. Radiasi elektromagnetik selanjutnya yang kita bahas adalah gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang sebesar 1 mm sampai 1 meter. Akibat dari gelombang mikro yakni menimbulkan panas. Penggunaan gelombang mikro dapat kita temukan pada alat pemanggang microwave. Selain itu, kita juga dapat menemukan pada menara telekomunikasi gelombang mikro. Terakhir adalah gelombang radio. Gelombang radio memiliki panjang gelombang terbesar di antara radiasi elektromagnetik lainnya, yakni dalam jangkauan 1 mm sampai 100.000 km. Pemanfaatan gelombang radio yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari contohnya pada saluran TV, radio, maupun pada radar. Itulah tadi sekilas informasi mengenai gelombang elektromagnetik.